Sejak tahun 2015, migrasi penduduk yang masif telah terjadi di Venezuela. PBB melaporkan bahwa lebih dari 7% warga Venezuela melakukan migrasi besar-besaran ke negara sekitarnya, yaitu Meksiko, Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, Argentina, dan Brasilia akibat adanya krisis ekonomi dan politik yang melanda negara tersebut. Pemerintah di bawah kebijakan ekonomi Hugo Chavez gagal membawa kesejahteraan bagi rakyat Venezuela karena pengelolaan negara yang buruk. Negara yang dikenal kaya akan sumber daya alam minyaknya dianggap gagal dalam melindungi dan menjamin hidup rakyatnya karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kemerosotan perekonomian dan penyelewengan jabatan oleh Presiden Venezuela menyebabkan para penduduknya pergi meninggalkan negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di bawah pemerintahan Maduro, rakyat merasa tertindas, khususnya golongan keluarga miskin sehingga memicu aksi demonstrasi. Sepanjang Januari 2014 hingga Mei 2019, lebih dari 15.000 orang ditahan. Tenaga-tenaga profesional, pengajar, hingga petinggi militer yang mengkritik pemerintah diberhentikan secara sepihak karena mereka dianggap dapat membahayakan. Dalam upaya menangani krisis migrasi di Venezuela, IOM telah bekerja sama dengan UNHCR untuk mengakomodasi para pengungsi yang berasal dari Venezuela. Hugo Chavez telah mewariskan kecacatan strategi ekonomi, yakni menjadikan sektor migas sebagai prioritas pendapatan nasional. Harga minyak yang anjlok di pasar global mulai mengguncang perekonomian domestik hingga berdampak pada penurunan produksi minyak yang kian memburuk dan berakibat pada kemerosotan kurs mata uang Bolivar. Pemerintah juga mencetak uang terus-menerus hingga terjadi hyperinflasi. Tindakan represif pemerintah Venezuela mengakibatkan krisis multidimensi yang berdampak pada kesejahteraan warga negaranya, ditandai dengan penurunan produktivitas masyarakat atau PHK massal sehingga berpengaruh terhadap turunnya daya beli nasional. Runtuhnya fungsi fasilitas umum, lumpuhnya sektor pertanian, hingga lonjakan harga pasokan makanan membuat 84% rakyat Venezuela kelaparan dan kekurangan akses air bersih. Buruknya sektor perawatan dan kesehatan disebabkan oleh krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Venezuela. Atas hal tersebut, pemerintah sulit untuk mengembangkan dan mendanai sektor kesehatan ini. Sejak tahun 2012 sampai 2016, presentasi impor obat-obatan turun menjadi 70%. Sistem pertukaran mata uang yang tidak sesuai dengan fungsinya hingga meningkatnya hutang negara menyebabkan semakin sulitnya pendanaan untuk sektor kesehatan. Hal ini mengakibatkan kurangnya persediaan obat-obatan, munculnya kembali penyakit, dan meningkatnya angka kematian ibu dan bayi akibat penurunan kesehatan dan gizi. Tingkat kekerasan dan ketidakamanan yang ditandai dengan tingginya tingkat perampokan bersenjata serta penculikan juga mengancam keamanan warga negara Venezuela.